Uh, nama saya Fani Firdiawan. Saya masuk ke ITB tahun 2006 ya, angkatan 2006. Kemudian saya lulus S1 tahun 2010. Saya dari ITB tahun 2010. Kemudian saya mengambil program fast track waktu itu sama di jurusan teknik mesin dan lulus tahun 2011. Di S1 dan S2 saya mengambil bidang mekatronika ya sebenarnya. Jadi kita melakukan perancangan sistem mekatronik untuk peredam getaran dengan Pak Indrawanto dulu. Kemudian tahun 2012 akhir saya menjadi dosen di ITB dan tahun 2014 saya berangkat S3 ya di Imperial College London dan lulus tahun 2018. Di tahun 2018 itu topik riset saya sebenarnya lebih ke arah surgical robot ya, jadi penggunaan sistem mekatronik untuk kesehatan. Kemudian saya sempat juga melakukan postdoc selama 2 tahun setengah ya di Imperial melanjutkan riset saya dan juga sempat berkolaborasi dengan salah satu startup di sana namanya Stark Technology, di mana kita akan mengembangkan suatu wearable device untuk prediksi kondisi pasien Parkinson. Ya, oke. Oke, mungkin kalau misalnya dengan saya ada beberapa hal sebenarnya yang topik riset yang saya kerjakan, yang salah satunya adalah tentang soft robotics, yang berikutnya adalah yang lain adalah tentang wearable ya, dengan yaitu untuk penggunaan AMI untuk prediksi suatu kondisi. Nah, untuk yang soft robotic ini sebenarnya mungkin ceritanya adalah bahwa sedikit berbeda dengan konvensional robotik, di mana konvensional robotik kan cenderung rigid ya, high precision, kemudian juga mahal. Nah, soft robotik ini sebenarnya fungsinya adalah dia lebih soft dan adaptable ya, ringan, dan bisa untuk dalam kasus itu kita bisa memperoleh gaya yang besar, simple dan sangat berpotensi untuk miniaturisasi, dan meskipun dengan low accuracy kita salah satu kelebihannya adalah untuk affordable. Cuma memang salah satu keuntungan dari soft robotik ini adalah bahwa karena dia lunak ya materialnya, atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya compliance, dia bisa aman untuk di lingkungan yang tidak terstruktur, misalnya untuk dalam badan manusia. Nah, kalau misalnya riset di tempat saya, ini contoh-contohnya untuk yang soft robotik ya, ada gripper, ada kemudian ada tangan, ada untuk rehabilitasi ya, ini. Kemudian bisa juga untuk di ujuk robot ya, ini untuk bionic hand. Kita lebih ke arah pengembangan soft robotik untuk aplikasi medis. Di soft robotik sendiri ada banyak ya tipenya. Jadi apa yang kita lakukan cukup banyak. Yang pertama adalah dari sisi pengembangan metode aktuasinya. Di sini kita mengembangkan metode aktuator supaya di mana bisa kita gunakan dan sebagai sistem yang portable, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian ada juga bagaimana metode manufakturnya, di mana kita harus membuat suatu sistem soft robot yang apabila kita ingin komersialisasi, maka tujuannya adalah kita punya kemampuan untuk memproduksi massal lah ya, mungkin untuk bisa memproduksi banyak dan bisa dibuat disposable. Kemudian dari situ dari sisi manufaktur, kemudian dari sisi optimasi desain, di mana kita mengoptimasi desain dari struktur dari si robotnya. Sementara kalau misalnya kita lihat bahwa soft robot sendiri terbuat dari material yang lunak, dia bisa mengalami stretchability yang sangat tinggi, 800% atau mungkin 400%, tergantung dari material yang digunakan. Oleh karena itu, maka kita perlukan suatu simulasi yang cukup rumit ya, karena kita sudah bergerak di bidang atau di daerah non-linear. Kemudian yang berikutnya adalah apabila karena kita menggunakan robot, maka kita juga memerlukan sensor dan sistem kendali. Sensor di sini adalah bagaimana cara kita melengkapi si robot itu sehingga kita tahu bagaimana dia bergerak. Karena untuk konvensional sensor seperti encoder ini tidak bisa digunakan pada soft robot. Yang berikutnya adalah sistem kendalinya, karena dia karakternya non-linear, maka pengembangan sistem kendalinya juga sangat mungkin itu kalau dari sisi topik ya, ada beberapa tipe. Kemudian dari sisi aplikasi sendiri kita cukup banyak ya, misalnya tadi bagaimana caranya kita membuat yang robot ini untuk suatu aplikasi tertentu, bisa juga untuk aplikasi satu misalnya di bidang kesehatan, misalnya kita gunakan sebagai kolonoskop, yaitu untuk memeriksa kolon misalnya, bisa juga untuk yang lain. Mungkin itu. Kemudian jadi ketika kita melakukan TA di tempat saya, ya tentunya cukup banyak ya yang dilakukan. Bisa kita fokus di simulasinya, bisa difokus di proses manufakturnya, bisa difokus di pengembangan sensor, metode aktuasi, kontrol, dan lain-lain. Kemudian kolaborasinya, kita berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Yang pertama adalah
secara internal ya, saya bekerja sama dengan Pak Indrawanto juga ya, sebagai mungkin co-pembimbing apabila di proyek penelitian ini. Selain itu ada juga yang bersama dengan tim dari material untuk pengembangan sensornya dengan Bu Afri, dan juga untuk beberapa aplikasi misalnya kita mengembangkan bionic hand, itu kita bekerja sama dengan biomekanik, khususnya dengan Pak Sandro, Pak Andi, dan kemudian dengan lembaga lain yang di luar ITB, saat ini kita ada kerjasama dengan Imperial College London, di mana untuk kasus tertentu atau untuk hal tertentu kita bisa melaksanakan suatu joint supervision ya. Jadi ada satu topik kita bimbing bersama-sama antara tim dari ITB dengan tim dari. Oke, jadi kalau misalnya dari saya sebenarnya hal yang kita kembangkan di sini adalah sebenarnya adalah pengembangan aplikasi dari soft robotik ya. Artinya ada banyak hal yang kita kembangkan dari sisi soft robotik tadi. Di mana jika Anda mungkin tahu ya, misalnya soft robotik sendiri aplikasinya memang lebih ke arah sesuatu lingkungan yang tidak terstruktur, meskipun kita tahu bahwa dia lebih jelek dari sisi akurasinya, tapi karena apabila kita gunakan untuk operasi, mungkin dalam hal tertentu akurasi tersebut masih bisa di tolerir. Nah, untuk visi kedepannya terus terang di lab kita ini sekarang kita akan, saya sendiri ya ingin mengembangkan berbagai macam teknologi yang berbasis soft robot. Salah satunya adalah untuk kesehatan misalnya. Yang berikutnya adalah kita juga ada kerjasama dengan tim dari UGM kebetulan, yaitu kita mengembangkan sistem untuk eksplorasi laut ya. Jadi kita akan juga rencananya akan mengembangkan soft robot untuk fish ya, soft robot fish, di mana kita buat suatu ikan tapi basisnya dengan soft robot. Di sini mungkin bisa dilihat juga sudah dikembangkan juga oleh beberapa peneliti di luar, tapi mungkin biasanya kita akan coba approach yang sedikit berbeda, di mana kita bisa aplikasikan di Indonesia dengan luas laut yang sangat tinggi ya. Jadi dengan penggunaan soft robot di sini kita harapkan bahwa dia bisa mengeksplor karang tanpa ada bahaya terhadap karang tersebut ya, karena dia merupakan terbuat dari material yang lunak. Mungkin itu kalau misalnya itu dari sisi kesehatan ya, kita akan coba untuk beberapa hal, misalnya dari sisi metode manufakturnya, harapannya adalah bahwa teknologi ini bisa dibuat menjadi suatu teknologi yang bisa dijual pada saatnya nanti, dijual dengan harga yang sangat murah, kemudian dibuat dengan konsep disposable atau sekali pakai. Jadi karena proses produksinya cukup mudah, kemudian harganya murah, maka kita bisa pakai dan kemudian dibuang. Hal ini akan mengurangi kontaminasi antar manusia ya. Kemudian selain itu harapannya adalah kita bisa mampu memproduksi ini di dalam negeri, sehingga kita punya suatu produk yang bisa kita jual yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Mungkin itu kalau misalnya dari visi riset kedepannya ya. Jadi kita di lab saya mungkin lebih ke arah bagaimana mengembangkan aplikasi soft robot ini untuk berbagai macam bidang ya. Mungkin itu saja. Mungkin yang lain tambahan adalah bahwa salah satu contoh yang lain adalah bahwa kita mengembangkan bionic hand juga bersama dengan Pak Sandro. Kelebihannya bionic hand dengan menggunakan soft robot adalah dia memiliki karakteristik yang compliance yang tadi yang lunak, di mana dia bisa mengikuti kontur-kontur tertentu sehingga dia bisa memegang suatu benda yang tadinya sulit dipegang gitu. Kira-kira begitu ya. Apabila kita menggunakan gripper yang standar di industri, dia akan kesulitan, tapi dengan menggunakan soft bionic ini dia bisa dengan mudah untuk memegang benda-benda tertentu yang khususnya benda-benda yang ada di household ya, di rumah. Ini kan ada berarti semua yang mengambil TA itu adalah mahasiswa tingkat akhir ya. Tentunya Anda sudah belajar banyak hal dari tingkat 1 hingga tingkat 4 saat ini. Mungkin saya nggak tahu, 120 sekian SKS selama 3 tahun. Tapi yang saya pahami adalah ketika Anda mengambil tugas akhir, maka Anda akan selalu belajar sesuatu yang baru ya. Jadi jangan khawatir apabila Anda melihat sesuatu bidang gitu ya, dan Anda merasa bahwa saya belum pernah dapat kuliahnya ini. Ini adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi Anda akan masuk ke dalam suatu bidang baru, Anda akan mempelajari hal yang baru, jadi jangan takut. Apabila nanti Anda selanjutnya akan bekerja di industri, itu juga hal yang serupa. Di teknik mesin tentunya sudah kita ajarkan basic ya, basic knowledge tentang teknik mesin, tapi ketika Anda masuk ke industri pasti Anda juga akan belajar sesuatu hal yang baru ya, jadi tidak usah khawatir.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uh, uh, ketika Anda melaksanakan tugas akhir ini sangat sangat satu hal yang perlu Anda perhatikan bahwa Anda harus punya kemampuan untuk apa namanya? Kalau misalnya saya kemarin waktu itu Pak Andi pernah bilang ya, namanya resourcefulness ya. Bagaimana Anda punya kemampuan untuk mencari sesuatu tanpa diminta. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Dimana dengan curiosity yang Anda miliki, maka Anda akan coba mencari sesuatu yang baru, yang Anda pelajari sendiri, maka Anda explore sendiri, dan itu adalah salah satu hal apa namanya work ethics yang sangat baik apabila Anda terapkan uh, di pekerjaan selanjutnya setelah lulus. Ya, kalau misalnya Anda tertarik dengan topik saya, ya silahkan hubungi saya. Saya bisa via Teams atau via email saya di panifir@office.itb.ac.id atau via Teams ya, Anda dengan mudah pasti mencarinya. Biasanya saya respon.